Tapi yang saya dapatkan, jikalau saya berdoa untuk orang yang tidak saya sukai, di situ kembali saya harus mengingat anugerah Tuhan. If I pray for somebody I did not like, that just humble me. I cannot say anything else. Because I do not want to pray for somebody that I do not like. But the word of God command us to pray for all people. So kembali saudara, sebetulnya di dalam kekristenan itu indah. Hanya saya dan saudara yang membuat kekristenan ini tidak menjadi indah. Karena kita menuruti nafsu kita. Jikalau saudara tidak menyukai saya, dan saudara diberikan perintah untuk mendoakan saya saat ini, saudara, di situ sebetulnya anugerah. Dan jikalau saya ada yang tidak suka kepada saudara saat ini, hadir mendengarkan saya, di dalam hati Tuhan memerintahkan untuk berdoa bagi saudara. Di sini hanya mengembalikan saya. Saya tidak worth it juga sebetulnya. Sehingga kembali saudara, di dalam doa itu Tuhan bisa bekerja merubah hidup saya. Tuhan bisa bekerja merubah hidup saudara. Untuk lebih jelas melihat rencana Tuhan. So, kembali saudara, cek bagaimana saya sudah memiliki kehidupan di dalam doa. Cek kembali, sudahkah saudara memiliki satu kehidupan doa yang saat ini seperti yang kita baca, saudara. Melalui Filipi pasal 4 ada satu bagian yang indah juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. From the Philippians chapter 4 verse 6, James, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Sehingga kembali saudara, jikalau saya dan saudara saat ini juga di dalam pergumulan, saudara dan saya diingatkan, diberikan satu perintah untuk berdoa. Tapi kembali di dalam akhir doa itu kalau kita perhatikan, ada kata thanksgiving. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, engkau besar, engkau mengerti segala sesuatu yang apa akan terjadi. Saya manusia yang selfish, yang tidak bisa memahami kehendak Tuhan, yang marah melulu melihat keadaan. Tolong buat saya mengerti melalui permintaan saya. Sehingga kembali saudara indah. Dan bahkan sebetulnya melalui Daniel juga. Waktu Daniel mau di-trap. Karena Daniel seorang yang taat kepada Tuhan, yang berdoa senantiasa. Dan diberikan satu perintah untuk tidak boleh berdoa kepada Allah lain. Daniel tetap berdoa. Saudara bisa baca sendiri Daniel 6-11. Dan mengucap syukur di dalam keadaan yang dia hadapi. Dan meminta pertolongan Tuhan. Saya hanya melihat doa-doa demikian, bukan doa-doa selfish, saudara. Doa-doa yang saya dan saudara harus tiru. Sehingga kembali indah. Bahkan untuk, jika kita lihat untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. We are called to pray for the kings and all in the authority. And the goal is that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Imagine at that time, Paul was under the Nero, the crazy guy, and he still command Timothy to tell all the people to pray for all the kings. Sehingga kembali saudara, selfish prayer tidak kita temukan di sini. Ada satu quality yang lain. Jika saat ini saya dan saudara juga boleh berdoa untuk Presiden Amerika, untuk Presiden Indonesia, untuk Presiden-Presiden negara yang lain, agar pekerjaan Tuhan tidak terhambat karena mereka. Agar pemberitaan firman Tuhan boleh terus berjalan tanpa gangguan. Tetapi seolah-olah memang impossible, saudara.
Sebetulnya di sini juga challenge buat Paulus saat itu, berdoa untuk si Nero. Berdoa untuk Presiden Obama saat ini, saudara. Agar kekristenan tidak ditutup dari atas yang sudah dia lakukan. Mungkin Franklin Graham tidak lagi diundang ke White House. Mungkin kalau Benny tahu ada yang namanya General Jerry Boykins. General Jerry Boykins. He planned to speak in the army. But he got protest from the other people. Dibatalkan, saudara. Dibatalkan. Pekerjaan Tuhan saat ini sebetulnya, jikalau saudara melihat di sisi itu, di Amerika ini sedang ditutup sedikit demi sedikit. Kita perlu doakan. Kita perlu doakan. Sehingga kita tidak perlu menipu ditanyai, apa yang kamu khotbahkan hari ini? Homoseksual itu dosa? Oh, tidak, saya tidak berkhotbah itu. Kalau saudara jujur katakan berkhotbah seperti itu di Kanada, saudara, celaka. Kita doakan agar pemerintah-pemerintah yang ada juga memberikan tetap kesempatan firman Tuhan diberitakan sebagaimana adanya, tidak dikontrol oleh mereka, saudara. Sehingga saya dan saudara akan tetap memiliki satu kedamaian di dalam berjemaat, di dalam mempraktekkan firman Tuhan. It seems impossible, but that's the command. So we need to pray for Mr. President, for the people in the office, that the ministry of the word will be no problem. So we can have peace doing like this. Because in Canada, you cannot do it anymore. There is a certain part of the Bible you cannot talk about in the public. Like a homosexual and lesbian. Sin is sin. Apapun yang menjadi dosa adalah dosa. Dan tidak disukai. Saya juga tidak menyukai, saudara mungkin tidak menyukai. Kenapa harus mengungkapkan demikian? Karena saya dan saudara ada di dalam dosa. Tapi itulah gunanya firman Tuhan diberitakan di setiap jemaat, saudara. Agar saya berubah, saudara berubah. Dan dari situlah kita boleh menemukan apa yang diungkapkan Paulus, kehidupan yang penuh damai. Seolah-olah impossible, yes. Tetapi saya dan saudara diingatkan untuk mendoakan itu. For kings and all those in authority, we are called to pray for them. Lebih-lebih di Indonesia. Lebih-lebih di Indonesia. Dan doa yang demikian dikatakan oleh Paulus, saudara, di ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi mungkin ada doa yang tidak berkenan. Tapi doa ini yang diperintahkan Paulus kepada Timothy, doa yang berkenan kepada Allah yang dia ungkapkan itu. So the prayer that Paul command Timothy to do is the prayer that will please God. So my question mark is there a prayer that will not please God? Maybe my selfish prayer won't please God. Maybe your selfish prayer won't please God. Sehingga kembali merubah bagaimana saya harus berdoa untuk tidak berdoa secara selfish. Saudara diingatkan jangan berdoa selfish, saudara. Ingat yang lain. Saudara doakan juga. Ingat apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan. Menghadapi tantangan untuk mereka boleh mempraktekkan imannya, doakan. Sehingga kembali, saudara, hidup di dalam hati saya dan hidup di dalam saudara pasti akan berubah. Dirubah dari Tuhan sendiri jikalau saya dan saudara mau melakukan apa yang kita baca di pagi hari ini. Dan jika kita boleh lanjutkan, Tuhan yang Paulus layani, yaitu Juru Selamat kita, adalah Tuhan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. So God that Paul served, our Savior,